Halo semua, selamat datang di Lentera Merah, sebuah podcast di mana kita berbagi cerita, pengalaman, dan juga kisah. Hari ini gue ditemenin sama teman semasa sekolah gue dulu, yang bisa dibilang dia punya banyak cerita serem waktu di rumahnya. Kalau kalian dengerin episode sebelumnya, yaitu episode 11 yang judulnya Temanku Lucy, di cerita kedua itu, kan ada 2 cerita. Nah di cerita kedua itu ada salah satu pengalaman yang diceritakan oleh nyokapnya temen gue ini. Dan sekarang dia yang mau cerita. Penasaran? Ya penasaran gak penasaran? Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan yang mau lewat satu ini. Halo semuanya, ya kenalin teman gue, namanya Mareta. Hai Mareta. Hai. Ini formal banget. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Setelah lulus lo ngapain nih? Kerja, kuliah. Yaudah, stop basa-basi ya deh. Udah kayak orang yang kerja tau gak? Tak, Iya. katanya kan di rumah lo emang itu ya? Serem ya? Soalnya nyokapnya juga cerita kayak gitu. Ya gitu sih, suka banyak kayak suka dengar ada suara-suara atau benda-benda gerak gitu sih. Dan itu masih terjadi sampai sekarang? Atau udah jarang? Masih sih, tapi kadang-kadang aja. Coba dong ceritain beberapa cerita yang menurut lo ini serem gitu. Ya mau itu cerita lo, pengalaman nyokap lo, atau pengalaman abang lo yang lo bilang itu ekstrim banget tuh. Waktu itu pernah, ini sekitar tahun 2012 sih. Jadi waktu itu kebetulan nyokap gue lagi nggak ada di rumah. Kalau nggak salah sih waktu itu lagi ada tugas kerja keluar kota gitu kan. Yeah. Nah biasanya itu gue kan kalau tidur itu sama nyokap gue kan. Nah pas itu gue tidur sendiri. Nah sedangkan gue itu tuh takut banget kalau untuk tidur sendiri kan. Dan akhirnya abang gue nemenin gue tidur. Sekitar jam 8 malam itu gue tuh udah tidur. Tapi kalau abang gue belum, dia lagi main game gitu di laptop kan. Nah, pas gue lagi tidur itu, tiba-tiba abang gue tuh nubruk gue. Iya nubruk, ngeloncatin gue gitu. Naik ke atas badan gue, terus dia langsung ngebangunin gue bener-bener histeris banget. Dia ngomong, itu sambil teriak kan. Terus gue kaget, ini kenapa nih? Tapi sambil gemeteran gitu badannya dan sambil nangis, bener-bener gimana sih, kayak orang takut banget gitu kan. Terus gue nanya, kenapa? Gue bilang gitu, aduh setan katanya, sambil nangis kan. Terus gue bingung kan. Terus dia masih sambil nangis gitu. Dia sambil nangis, pas dia udah tenang dia baru cerita kalau pas dia lagi mainan laptop itu, dia tuh pintu kamar tuh kayak kebuka ketutup sendiri, dan itu berkali-kali. Cuma dia kayak yang udah nggak apa-apa, cuma perasaan gue doang kali gitu. Angin kali ya dia mikirnya. Iya dia mikir gitu. Cuman dia ngerasa di belakangnya tuh ada yang lewat mulu, jalan mulu. Cuman dia diem aja gitu. Dia diam. Dan pas dia nengok ke arah kiri, dan itu bener-bener di depan mukanya ditongolin. Sefrontal itu setannya. Iya, dan dia langsung loncat kaget. Terus pas gue tanya sosoknya gimana ya, katanya kecil. Kayak iya pendek gitu katanya, kayak anak-anak. Cewek. Tapi rambutnya panjang katanya. Bener-bener nutupin muka gitu. Itu sih. Gila. Serem juga ya. Iya, terus juga pernah juga waktu itu pas lagi malam-malam, abang gue kan tidur sendiri di kamarnya. Tiba-tiba dia tuh lari ke kamar gue, dia bawa guling sambil jongkok gitu di kasur, sambil nutupin kuping gitu, sambil nangis. Sambil nangis kenapa?
katanya ada kuntilanak katanya di kamarnya. Kuntilanak. Iya, ada kuntilanak. Jadi dia pas dia lagi tidur itu dia mimpi, katanya dia mimpi diketawain kuntilanak. Terus Dia mimpi diketawain kuntilanak. Nah terus dia kebangun, pas kebangun kok masih ada suaranya gitu. Dia bingung kan, terus dia ngelirik ke kanan kiri depan belakang, nggak ada apa-apa. Pas nengok ke kaca di sampingnya taunya. buset. Wah, anjir. Oke. Parah. Gue merinding. Gokil ini gokil nih. Iya, dan setelah itu kan tetangga gue tuh banyak yang melihara anjing ya. Dan itu tuh anjingnya itu tuh pada ngelolong ngegonggong semua. Dan itu tuh ada kali di malam itu kejadian itu. Iya. Oh. Iya, setelah kejadian itu langsung kalau nggak salah kurang lebih 1 jaman lah itu nggak berhenti anjing ngelolong ngegonggong. Buset. Gila, serem banget. Gue ngebayangin kalau di posisi abang lagi. Iya, parah banget. Bahkan orang yang udah biasa ngelihat setan juga kalau ditongolin dadakan gitu ya bete juga sih. Kaget lah. Makanya. Iya. Ih. Terus kemarin nyokap lu juga pernah cerita di belakang katanya gara-gara itu ya, gara-gara pohon jengkol. Iya itu. Pohon jengkol di samping rumah gue itu ditebang. Nah, dan setelah kejadian itu juga tetangga belakang rumah gue juga pernah ngalamin sih katanya. Itu kalau misalnya maghrib, kalau pintunya ditutup itu tuh ada yang nangis. Iya, kalau pintu orang kontrakannya atau gimana? Enggak, bukan di kontrakan, ada rumah orang sendiri sih, bukannya kontrakan itu. Ya jadi kalau misalnya maghrib kalau pintu rumahnya ditutup tuh udah nangis katanya. Tapi kalau dibuka enggak. Terus. Iya ya kayak gitu terus semenjak pas yang pohon itu ditebang. Tapi sekarang udah enggak sih. Oh sorry, yang nangis itu setan gitu maksudnya? Iya, iya betul. Cuman dia nggak nongolin wujudnya sih. Cuman itu aja suara kalau maghrib. Kalau yang lo alamin langsung ada nggak? Dari abang? Kalau yang gue alamin langsung ada sih waktu itu. Itu ini berdua sih sama nyokap gue. Jadi waktu itu ini tahun 2013. Terus dari tahun 2013 itu gue habis dari rumah sakit. Yes. Habis nengokin nenek gue pulang sama nyokap gue berdua kan. Nah pas udah posisi deket rumah itu gue ngeliat ada abang gue lagi nongkrong di warnet deket rumah. Oh iya. Nah gue udah nyampe rumah, gue beres-beres ganti baju, terus langsung ke kamar sama nyokap gue sambil nonton TV. Tiba-tiba gue denger ada suara, "Ma, bukain pintu, Ma." Itu suara abang gue. Tapi posisi itu sambil kayak mau ngejegrekin pintu gitu loh. Ngejegrek. Kayak buka pintu. Oh, mau buka pintu. Oh. Iya, tapi nggak bisa kan kalau dikunci kan. Iya. Terus nyokap gue bilang, "Iya sebentar," kata nyokap gue gitu, tapi sambil jalan kan. Nah, pas dibuka itu nggak ada orang sama sekali, coy. Sepi. Nah, ya itu kan yang dengar kan gue berdua sama nyokap gue, jadi nggak mungkin salah kecuali gue sendiri atau nyokap gue sendiri yang dengar kan. Ya udah tuh, setelah itu gue langsung SMS abang gue kan, "Lu barusan pulang?" "Enggak," katanya. "Kenapa?" Nah akhirnya gue ceritain tuh kalau barusan itu ada yang pulang tapi suaranya persis banget kayak dia. Dan abis itu abang gue nggak balas SMS gue lagi, dan dia nggak pulang, dia pulangnya besok paginya karena dia takut kan lebih ceritain itu. Lu iseng juga ya? Iya iseng. Berarti ini tuh sama cerita nyokap lu kemarin ya, yang Iya. Kakung lu ya? Iya ada lagi. Terus Itu ada lagi. Jadi waktu itu pernah sekitar jam 7 itu tuh ada suara kayak buka pintu gitu kan, buka abis itu ditutup lagi. Terus ada suara langkah kakinya gitu. Itu pas banget kayak suaranya kakek gue kalau abis pulang kerja. Nah abis itu gue dengar ada suaranya juga lagi masuk ke kamarnya, buka pintu, betul tutup lagi.
Abis itu ada suaranya dia lagi jalan ke arah musola. Nah, abis itu udah hilang. Iya, musola di rumah. Oh, musola rumah. Ya, abis itu udah nggak ada suaranya lagi. Kok sepi gitu. Terus pas nyokap gue ngecek ke kamar ternyata tuh kosong. Itu maksudnya tasnya juga nggak ada, sepatunya juga nggak ada. Jadi ya Siapa belum lagi pulang. kalau bukan mereka? Iya. Setan-setan daerah rumah lu tuh itu banget. Semua kayak doyan buat apa? Niruin aktivitas keluarga tuh ya. Iya, dan waktu itu pernah juga pas sekitar jam 3 pagi itu gue kebangun. Gue kebangun kan. Kakek gue itu kebetulan lagi pulang kampung, lagi nganterin jenazahnya saudara gue. Iya. Nah, gue dengar jam 3 pagi itu gue dengar ada suara kakek gue lagi batuk. Tapi jam 3 pagi tuh kakek lu udah balik ke belum? Iya, ntar dulu nih gue ceritain dulu. Nah, biasanya kakek gue itu jam 3 pagi itu dia tuh suka bangun untuk prepare mau berangkat kerja. Oh iya, terus? Nah, terus gue dengar ada suaranya dia lagi duduk di kursi yang biasa dia pakai sambil digeser gitu. Habis itu sama suaranya dia lagi nyikatin sepatunya, lagi disemirin. Nah, habis itu suaranya dia lagi naruh gelas di meja. Tapi habis itu hilang suaranya. Habis itu gue inget-inget lagi. Oh iya kan kakek gue nggak ada. Kakek gue kan pulang kampung. Itu siapa lagi? Iya, gue tuh suka kayak siapa ya? Itu sering banget kayak gitu sih. Saking udah seringnya jadi kayak apa ya? Iya. Suara jadi akrab banget ya. Jadi ya udah gitu. Suka niru-niruin gitu. Sampai lupa sendiri mana yang asli, mana yang bukan. Iya. Iya, deh. Pas itu gue langsung lanjut tidur lagi aja lah. Terus ada lagi? Ada lagi sini abang gue. Abang gue lagi. Mari ceritakan yang banyak, Marita. Iya. Jadi sekitar jam 10 malam itu abang gue tuh habis pulang main gitu kan. Pulang main dia masuk ke kamar gue tuh. Nah, mukanya di sini tuh udah lain. Udah mukanya tuh udah lain, dah kayak pucet, diem gitu kan. Meriang. Terus. Udah diem gitu kan. Terus dia ngomong gini, "Dek, antarin gua yuk, nemenin gua masukin motor," katanya. Nah, di sini udah tahu nih gue nih, udah perasaan gak enak nih. Kalau dia minta tolong ya. Iya, udah gitu mukanya juga udah asem banget kan. Yaudah yuk. Nah, udah tuh udah masukin motor ke garasi. Udah besok paginya dia cerita sama gue. Pas dia baru nyampe depan, dia mau buka pintu rumah. Itu kok kayak ada suara kresek-kresek katanya. Terus pas dia nengok itu ternyata dia tuh ngeliat kepala buntung. Itu bener-bener cuman kepalanya doang katanya ada di tanah. Terus mulutnya itu mangap katanya sambil ngeliatin. Dan dia tuh mau masukin kunci ke lubang tuh bener-bener udah nggak bisa masuk, kayak gemeteran gitu. Iya. Iya, itu sih. Gila. Makanya dia minta temenin itu, pas udah masuk minta temenin masukin motor. Itu parah sih. Sumpah merinding coy. Gila, pengalaman abang lu. Iya, parah banget sih abang gue tuh digangguin nih. Pernah lagi, tapi ini siang-siang. Siang. Iya, ini siang. Oke, ini untuk mematahkan omongan orang-orang yang katanya kalau siang-siang tuh nggak ada apa-apa. Terus? Nah, siang-siang itu abang gue bangun. Iya. Ngomong gini, tadi ada yang ini ya, ada yang lagi malu ya katanya gitu. Malu. Iya, ngetok palu. Iya, ketok palu. Gak ada, gue bilang gitu. Kenapa? Itu tadi pintu gue tuh kayak lagi dipalu katanya gitu. Ada yang ketok palu di pintu gue. Nggak ada, gue bilang gitu. Iya, tadi gue lagi tidur katanya. Gue lagi tidur, terus pintu kamar gue tuh kayak ada yang ketok-ketok pakai palu kenceng banget. Terus pas gue melek,
di depan gue itu ada pocong. Pocong. Iya, pocong tidur di sampingnya dia. Astaga. Terus abang gue tuh kayak yang mau bangun, tapi tuh bodoh, gue ngantuk banget, dan jadi dia tuh lanjut tidur lagi. Iya. Tuh aduh. Terus pas gue tanya mukanya gimana, katanya nggak kelihatan sih, cuma kayak kain, bener-bener kain ketutupan gitu. Gue pernah tidur samping gue pocong pas SMP, tapi itu malam, ini siang. Siang. Terus? Pernah juga waktu itu gue habis dari warung, ini jam 9 malam sih. Gue habis dari warung. Pas gue baru nyampe teras itu kan pintu ruang tamu gue tuh kebuka. Pas gue baru nyampe teras mau masuk ke dalam itu, gue ngeliat ada gelas itu di atas meja ruang tamu gue. Itu nggak ada isinya. Tiba-tiba itu muter-muter sendiri, coy. Hah? Itu muter-muter sendiri, iya. Muter gelas ya? Iya, muter-muter sendiri. Pas gue liatin dia langsung diam. Gue kaget, gue lari langsung masuk ke dalam. Sumpah iseng banget. Iya, parah sih. Nah, ada lagi. Waktu itu nih teman gue berdua lagi main ke rumah gue, cewek. Iya. Nah, kondisi ini dia udah mau maghrib. Ini teman lu yang mana? Teman kerja lu? Enggak, ini teman gue dulu, teman SMP. Oh, SMP, iya. Terus Temen gue dua ini yang di teras, gue udah bilang udah masuk aja, udah mau maghrib. Gue juga mau mandi dulu. Udah nggak usah, di sini aja nggak apa-apa, katanya gitu. Bener nih, gue bilang gitu. Iya, ya udah, gue tinggal mandi tuh. Ya, nah pas gue lagi mandi itu, iya masih. Nah pas gue lagi mandi itu tiba-tiba teman gue tuh berdua teriak-teriak. Nah terus langsung dia tuh kakek gue nyamperin dong, kenapa katanya. Ada pocong katanya. Ada pocong. Terus pas gue udah keluar mandi, gue keluar, gue tanya, pocong di mana? Itu di pohon tadi, katanya. Gue lagi ngeliatin ke atas, lagi lihat-lihat. Terus pas gue liat kok kayak ada umbul-umbul, tapi kok tinggi banget, tapi kok umbul-umbulnya ada kuncungnya, katanya. Dan ketika itu dia inget kalau itu tuh pocong. sempet lupa lagi. Iya, gue udah bilang, maksudnya suruh masuk ke dalam aja, tapi lu nya nggak mau, gue bilang gitu. Tapi teman-teman SMP lu ini tahu gak sih kalau rumah lu emang banyak yang iseng gitu? Tahu. Padahal tahu ya, kenapa nggak nurut? Iya. Terus Ada aja. Terus apa lagi ya? Oh iya nih, tapi ini kejadian di sekolah. di oke. Oke, ini kejadian di sekolah. Kelas kita. Iya, di kelas kita waktu itu. Jadi ceritanya itu ini lagi pelajaran animasi waktu itu kan. Lagi pelajaran animasi. Nah, kebetulan itu gue pas itu lagi mainan handphone kan. Sambil nunduk. Terus tiba-tiba si teman kita, si Joel itu manggil gue. Pak, katanya. Kenapa? Oh, nggak apa-apa, katanya. Nggak jadi, katanya. Oh ya udah, gue lanjut mainan handphone lagi kan. Manggil lagi dia, Pak. Kenapa sih? Lu nangis ya, katanya. Enggak, gue nggak nangis. Mentang-mentang gue suka nangis kali ya. Jadinya disangka nangis gue gitu. Oke, emang sih. Terus enggak, gue bilang itu nggak nangis gue. Oh ya udah, katanya. Dan kondisi kelas kan pada saat itu lagi rame banget kan, pada berisik, pada ngobrol gitu. iya. Nah, terus teman kita si Julianto itu teriak, dia bilang, coba deh kalian diem dulu. Dan pas kita diam itu tuh bener-bener tuh ada suara nangis tuh, jelas banget. Itu jelas banget suara nangisnya. Sedangkan kelas kita kan kedap suara gitu kan. Iya. Dan di situ tuh udah nggak pikir panjang lagi, gue langsung ngambil barang-barang gue lari keluar, dan yang lain tuh pada ngikut kan, lari keluar. Ramai banget terus. Iya, lari keluar Kayak gue cabut apa ya dok itu ya?
Gue nggak tahu dia, gue lupa. Dan terakhir itu si Fikri, temen kita itu, dia bilang, tungguin gue, kaki gue nggak bisa digerakin katanya. Jadi tuh kayak ada yang nahan gitu. Iya. Dan gak lama kemudian dia akhirnya itu kesurupan. Fikri. Iya. Wah, Fikri bapau kan? Iya. Buset. Oh iya tak kayak waktu itu gue cabut nih. Nah buat kalian nih jangan suka cabut nih kalian melewatkan momen-momen seperti ini nih. Iya, dan itu parah banget. Dan semenjak kejadian itu kan kelas itu kan akhirnya nggak dipakai lagi kan. Sempet nggak dipakai sih. Iya, sempet nggak dipakai kan. Parah sih. Katanya juga di WC nya juga itu sih tak serem gitu. Gue nggak tahu dia kalau WC-nya. Kalau kelasnya sih udah pasti. Soalnya waktu itu padahal WC-nya kan cuma sepetak doang kecil gitu kan. Iya. Cuma berapa kali orang emang bilang kalau itu WC hawanya nggak enak banget gitu. Ya mungkin emang karena jarang dibersihin kali ya. Terlebih. Iya mungkin. Depan-depanan sama kelas kita yang itu. Bisa jadi juga kalau misalnya lewat situ tuh, kalau lewat kelas itu pas sempet nggak dipakai itu kayak hawanya tuh kayak lain gitu emang, kayak nggak enak aja. Gila, banyak juga ya, hebat sih. Tapi di luar sekolah waktu ya lu, abang lu, nyokap lu yang takut akhirnya jadi bodo amat lah, udah biasa jadi akrab sama suasana yang horor gitu. Iya, kadang jadi itu lama-lama tuh kayak capek juga gitu. Ya capek, aduh harus kayak rasain kayak gini lagi gitu. Dari yang mungkin nyebut jadi ya udahlah. Iya, tapi kalau misalnya lagi takut sih ya takut lagi, kalau lagi enggak ya bodo amat. Ada lagi sih nih. Banyak banget sih ya, Pak. Apa ceritakan biar yang dengar tuh puas. Oke. Jadi ini sih temannya abang gue ya. Jadi teman abang gue ini masuk main ke rumah gue. Terus lagi pada main di kamarnya, dan posisinya itu tuh malam kan, pada gerah gitu kan. Akhirnya jendelanya dibuka tuh, jendela kamar abang gue. Dan itu tuh katanya dengar ada suara orang jalan gitu kan di belakang. Dengar mulu suara orang jalan. Pas teman abang gue nengok, nyari mana sih yang jalan gitu. Dan akhirnya dia cuma nemuin kaki doang coy, telapak kaki. Hah? Dia ngeliat telapak kaki. Telapak kaki? Enggak, maksudnya kakinya ngangkat gitu, telapak kaki. Telapak kaki doang di tanah, gak ada badannya. Iya, buset. Ih, parah sih. Nah, lo inget gak pas waktu tahun berapa sih, gue lupa, 15 atau 16 yang gue jemput lo dari kampus tuh? Yang mana ya? Yang gue nganter lo balik. Gue lupa. Iya, ada pokoknya itu. Nah, itu kan pas gue nyampe rumah lo masuk kamar kan? Gue ngobrol sama nyokap lo. Kata nyokap lo juga emang di samping tuh, di samping emang sering kedengaran orang-orang jalan, orang ramai kayak gitu katanya. Iya, emang kayak gitu. Oh iya, gue jadi ingat. Jadi waktu itu sekitar jam 2 pagi, waktu itu gue belum tidur sama abang gue kan. Yang lain udah pada tidur, gue masih main handphone kan. Abang gue juga masih main handphone. Dan pas itu gue dengar ada suara orang nyapu coy. Nyapu Jam 2 pagi. Iya, nyapu di halaman rumah gue, serok gitu. Habis itu ada suara ini juga sambil bakar sampah. Orang bakar sampah bener kali tak? Itu di rumah gue, di halaman rumah gue. Masa ada orang mau masuk sih? Iya sih. Pagi-pagi, jam 2 pagi ngeberesin rumah orang, ngapain banget? Itu posisi udah ada pagar di rumah lo? Udah. Terus
Udah kan, abis itu gue sama abang gue tuh cuma langsung main tap-tap-tapan gitu. Kita tata-tatapan, maksud gue kayak lo denger gak sih yang gue denger? Iya gitu. Iya, dan itu gue langsung naruh HP, gue langsung tidur aja udah. Sama abang gue juga. Gak mau ngintip, gak mau apa, pokoknya gak mau nyari tempat Iya. tidur aja lah gitu. Iya gitu. Aduh. Gila. Pernah juga sih ini waktu itu, tapi ini pas gue masih kecil banget. Di rumah yang Masih sama. pas, iya, gue awal-awal baru tinggal di sini kayaknya waktu itu. Jadi waktu itu abis Isya itu kan lagi pada ngumpul gitu ya di tengah-tengah lagi nonton TV. Iya. Nah posisi itu gue lagi di pangku sama kakek gue. Iya. Gue lagi di pangku sama kakek gue. Terus jendela ruang tamu itu tuh dibuka, hordennya aja sih, hordennya doang dibuka. Nah terus gue tuh ngeliatin ke arah situ mulu kan, gue ngeliatin ke jendela itu mulu, dan tiba-tiba tuh ada pocong nongol. Pocong nongol. Tiba-tiba kayak tok gitu langsung kelihatan. Iya, dari kayak pintu dia kayak ngelongok gitu jendela. Set. Habis itu balik lagi gitu kan. Habis itu gue bilang, itu ada pocong, gue bilang gitu. Mana nggak ada katanya. Ya mungkin dipikir ya, paling cuma anak kecil ya yang ngomong gini. Iya. Jadi kayak nggak dipercaya. Tapi itu jelas banget, dan gue masih ingat banget bentuknya. Umbul-umbul kata temen lu. Iya, kayak umbul-umbul. Kalau kakung lu tuh pernah diisengin ya? Mungkin pernah kali. Oh, tapi dia kayaknya orangnya cuek. Nggak pernah cerita. Tapi waktu itu pernah ada sih tetangga gue. Pas kan rumah gue kan depan belakang itu dipagar ya. Iya. Jadi belakang itu kan waktu itu masih suka dibuka ya pagarnya. Jadi suka ada orang yang numpang lewat gitu. Iya. Nah pas malam-malam itu gue dengar tetangga gue tuh mau lewat, tapi anaknya teriak-teriak. Dia bilang, aku nggak mau lewat sini. Di sini ada setannya katanya. Di sini ada setannya, aku nggak mau Berapa lewat itu? sini. Sekitar jam 7-an deh kayaknya waktu itu. Malam. Aku nggak mau lewat sini. Ibu kan sambil kayak nangis itu, dia nggak mau lewat sini. Terus akhirnya lewat? Enggak, akhirnya dia muter. Gila. Oh, itu orang tua iseng juga kali ya anaknya ngeliat. Iya. Nah gitu. Sama itu sih, seingat gue tuh kontrakan yang di belakang rumah lo tuh banyak ceritanya juga sih. Kalau itu gue kurang tahu juga sih. Nah, kalau nggak salah kontrakan nomor 2 apa? Kalau nggak salah sih iya sih, cuman gue udah ini sih udah lupa gue. Udah lama. Udah lama nggak ngobrol sama orang situ juga. Oh, apalagi pas itu semenjak apa namanya, belakang udah ditutup gitu, yang tadinya biasa ada orang lewat. Iya. Jadi Sekarang kan udah ditutup. apalagi ya? Apaan lagi ya? Banyak sih itu juga. Oh iya, pernah juga waktu gue lagi mandi. Ini gue lagi mandi sih. Jadi pas gue lagi mandi itu, gue ngeliat kan, jadi di kamar mandi gue itu tuh ada tempat sampah kecil gitu. Tempat sampah kecil yang bisa diinjek gitu loh, yang kebuka. Iya. Nah ini tuh tiba-tiba tuh dia gerak-gerak sendiri, kayak buka tutup sendiri. Iya, dan itu tuh emang gak ada isinya kan, lagi kosong waktu itu. Itu tuh gerak-gerak sendiri. Gimana gak kaget sih lu kayak gitu, ngeliat kayak gitu? Kaget lah. Iya, gue langsung aduh gak mikir panjang, gue langsung andukan keluar langsung itu gue. Tuh gak kepleset lu. Iya, dan itu tuh pernah kejadian 2 kali sih. Tapi yang keduanya ini gue ngeliat botol sampo gue ini tuh loncat-loncat. Loncat-loncat. Iya. Setannya main flip battle ya. Ini gak tahu gue, ini aneh banget. Gila. Tapi
Jadi pas itu gue tuh nggak yang langsung lari gitu keluar, yang pas keduanya ini gue cuman kayak langsung ngeliatin pelan-pelan gue ngambil anduk, gue andukan gue langsung cabut. Tapi ini kan tadi kan udah beberapa tahun ke belakang kan ya. Kalau ini dekat-dekat ini udah digangguin atau gimana? Yang dekat-dekat sini ada sih. Waktu itu gue lagi di kamar. Iya. Aku lagi di kamar sendiri lagi makan. Terus pintu ini gue tutup kan. Pintu kamar gue tutup. Terus gue dengar tuh kayak ada suara orang jalan gitu mondar-mandir kan. Mondar-mandir gitu. Di depan kamar lo? Iya, di depan kamar gue. Nah, gue pikir kan nyokap gue tuh. Pas gue buka, gue panggil wah gue gitu. Tuh gak ada suaranya kan. Gue tutup lagi, tapi ada suaranya lagi. Pas gue buka, itu gue ngeliat kayak ada yang lewat gitu, kayak sekelibatan gitu, tapi kayak kayak bayangan gitu doang ke arah ini sih, ke arah ruang tamu. Iya gitu doang set. Nah abis itu gue pikir ya gue paham. Mereka lagi kelakuan. Iya. Kadang suka sebel aja gitu kalau misalnya niru suara gitu. Iya, apalagi niru aktivitas ke keluarga lu gitu. Emang agak tapi kalau kamar abang gue tuh emang suka diinin sih dia, kayak kayak jendela tuh suka nimpuk pakai batu. Sering. Soalnya kayak kotak lah. Kamar abang lu jendelanya langsung ke belakang sih ya? Iya. Nggak heran sih, karena itu di tempat strategis setan. Wah, dia aja gue isengin. Iya, jadi waktu itu pernah juga. Pas abis subuh waktu itu sih. Abis subuh gue kan ke kamar abang gue tuh. Iya. Itu lagi ada teman-temannya kan. Ya udah tuh gue ngobrol-ngobrol aja kan sambil ketawa-ketawa. Kalau ketawa-ketawa lu tau sendiri kan gue kalau ketawa kenceng banget. Oke, terus? Nah, terus gue lagi ketawa-ketawa itu mungkin keberisikan kali. Ditimpuk jendela pakai batu, kotek kayak langsung diem gue. Suruh diem. Iya, langsung diem gue, langsung kicep. Sensian, udah iseng sensian setannya tuh. Iya, langsung deg-degan gue anjir. Udah benar. Oke, kita cukupin sampai sini dulu deh, Tak. Iya. Pasti masih banyak kan ceritanya. Kita lanjutin di episode selanjutnya. Yaudah, segitu dulu aja cerita buat hari ini. Terima kasih Mareta telah membagikan ceritanya. Sama-sama. Tapi ceritain lagi di episode selanjutnya, oke? Siap. Oke. Terima kasih juga buat kalian yang telah mendengarkan cerita ini, khususnya buat kalian yang telah mendengarkan dari episode pertama sampai sekarang. Terima kasih. Sampai jumpa dan sampai bertemu di cerita selanjutnya.